Oke, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya membuka diskusi ini dengan satu kutipan dari guru saya, Prof. Boy, Prof. Marjono Reksodiputro, salah satu ketua tim perumus pada waktu itu sebelum beliau wafat begitu. Beliau mengatakan seperti itu, seperti ini. Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar, fundamental social values dalam masyarakat demokratik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, maupun pejabat-pejabat pemerintahan pusat dan daerah. Begitu sekiranya kutipan dari Prof. Boy, salah satu guru besar di Universitas Indonesia yang juga merupakan ketua tim perumus RKUHP pada waktu itu. Nah, di sini yang kemudian menjadi menarik adalah di draft terbaru tanggal 9 November yang kemudian tersebar begitu ya di media sosial. Ternyata masih terdapat pasal-pasal terkait dengan penghinaan yang akan menghambat kritik dan protes kita kepada para pemangku kebijakan. Bagi saya, ini ironis sekali. Kenapa? Karena hari ini kita dihadapkan dengan aparatur-aparatur negara yang sebenarnya secara kepercayaan publik menurut saya sudah menurun. Gitu. Jadi misalnya seperti tadi disebutkan ya masih ada pasal-pasal penghinaan begitu ya terhadap lembaga negara seperti kejaksaan, DPR maupun Polri begitu. Yang ketiga lembaga itu menurut survei mendapatkan tingkat kepuasan yang paling rendah dari masyarakat. Nah, apakah kemudian saat kita mencoba memberikan kritik kepada pemerintahan, kepada lembaga-lembaga negara yang kemudian tadi masih memiliki kepercayaan yang rendah, saat itu kemudian dibilang sebagai penghinaan, maka akan dipidana. Nah, ini kan yang pada akhirnya kita mengkhianati semangat reformasi kita untuk kembali ke pasal kolonial. Karena begini, pasal-pasal penghinaan itu yang saya pahami dan saya pelajari, ini memang warisan kolonial. Sedangkan semangat dari RKUHP kita adalah dekolonialisasi. Saat kita ingin lepas dari belenggu dari watak-watak kolonial tapi kita masih mempertahankan watak-watak kolonial di situ, maka kita perlu mempertanyakan apakah hari ini kita sedang dijajah oleh bangsa kita sendiri. Itu yang menurut saya menjadi menarik dalam pembahasan ini. Dan yang kedua misalnya masih ditetapkan juga begitu ya, dituliskan tentang penyerangan harkat dan martabat presiden begitu. Nah, ini kemudian juga menjadi satu polemik di masyarakat begitu. Kenapa kemudian hanya presiden yang diistimewakan gitu. Kalau misalnya kita melindungi kepala negara dengan pidana, bisa nggak sih kita melindungi rakyat dengan pidana juga gitu. Jadi presiden misalnya bisa dipidana saat misalnya menghina rakyat. Menghina rakyat itu dengan apa? Dengan membohongi rakyat. Membohongi rakyat itu dengan apa? Dengan tidak menjalankan janji-janji politiknya. Jadi ini adalah satu logika yang menurut saya jangan-jangan memang perlu ada kalau misalnya rakyat ingin dipidana saat ingin menghina presiden. Gitu. Dan bagi saya gitu, saat rakyat kemudian bisa dipidana dengan kata-kata, apakah kemudian pejabat tidak boleh dipidana dengan kata-kata? Maka ini menjadi satu diskursus di dalam RKUHP kita. Cobalah kalau misalnya memang mau mengatur tentang rakyat, mau mempidana rakyat, pidanalah juga para pejabat. Aturlah juga tentang apa yang disampaikan oleh pejabat menjadi janji-janji politik. Dan memang sebenarnya tentang pasal-pasal penghinaan ini kan sudah dianulir gitu ya. Oleh putusan MK tahun 2006 maupun tahun 2007. Tentang pasal 134 KUHP. Pasal-pasal yang memang menurut MK begitu tidak ada kepastian hukum dan mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Waktu itu sudah diuji dan sudah diputuskan di MK bahwa pasal tersebut, pasal-pasal penghinaan ini melanggar atau tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Apakah kemudian kita ingin mengembalikan pasal yang sudah dianulir oleh MK? Nah, ini kan kemudian menjadi pertanyaan besar. Kalau hari ini pemerintah kemudian menambahkan definisi tentang kepentingan umum, definisi tentang kritik, apakah itu cukup? Menurut saya tidak cukup. Pasal ini sudah harus dihapuskan agar kita terlepas dari watak-watak kolonial. Menurut saya seperti itu. Dan memang pasal-pasal ini kan sebenarnya di negara-negara kolonial itu
sudah dihapuskan gitu. Misal tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara gitu. Dan ini kan tidak dijelaskan juga ya dalam RKUHP, lembaga negara ini yang bisa melaporkan itu siapa? Misal DPR atau kepolisian. Siapa yang bisa melaporkan dari DPR dan kepolisian bahwa lembaganya dihina? Ibarat katanya kita sedang menghadapi cek kosong di RKUHP ini gitu, bahwa tidak ada kemudian pengaturan tentang siapa yang berhak melaporkan tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum gitu. Dan yang terakhir yang ingin disoroti juga selain pasal penghinaan, Bang, yaitu pasal tentang unjuk rasa. Pasal 256 yang memang sudah berkurang hukuman pidananya menjadi 6 bulan. Tapi kalau kita lihat lagi KUHP kolonial di pasal 510, itu pidananya hanya 2 minggu. Dan ini kan apakah kemudian kita ingin membelenggu unjuk rasa dengan ancaman pidana 6 bulan, dan itu tentu tidak tidak sejalan dengan semangat reformasi kita yang telah dituangkan di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Itu sekiranya pasal-pasal yang masih menjadi polemik, kontroversi, dan kami sebagai mahasiswa menyuarakan pasal-pasal itu karena kami tahu masa depan kami akan terancam saat pasal-pasal ini disahkan. Poinnya 3 hal tadi, kalau gitu kita langsung minta klarifikasi. Bang Albert, artinya apakah kemudian beberapa pasal ini dikembalikan menganulir apa yang disampaikan oleh MK dan juga menghilangkan semangat reformasi? Ya, terima kasih ya atas sikap kritis dari teman-teman mahasiswa UI dan juga UGM ya. Ini kritik atau penghinaan? Nah, makanya ini penting sekali.